Hai guys, kenalin nama aku Della. Di sini aku akan menjelaskan tentang market dan environment analysis sesuai judulnya ya. Jadi ini aku akan ngebahas tentang pasar dan lingkungan dan bagaimana cara kita menganalisanya. Let's go. Yang pertama kita punya basic rule. Of course, semuanya pasti punya basic rule-nya. Di sini ada 4. Oke, apa aja? Yang pertama tuh mengetahui apa yang ingin dicari. Jelas dong. Kalau misalnya kita mau menganalisa sesuatu, kita harus tahu apa yang mau kita analisa. Yang kedua, gimana cari hal yang dituju. Oke, harus tahu itu, kalau enggak aneh juga ya kan. Oke, yang ketiga, mencari bagaimana POV dari customer. Kita kan lagi di pasar, kita kan mau menganalisa pasar. Di pasar ada apa? Penjual dan pembeli. Kita harus tahu nih POV dari pembeli kita tuh sebenarnya apa, ya kan. Yang keempat, mengembangkan strategi dan rencana. Jadi jangan cuma berspekulasi, jangan cuma menganalisa, kita harus punya strategi dan rencana ke depannya itu apa, ya kan? Oke, environment. Environment itu apa sih? Oke, environment secara harafiah berarti lingkungan, objek eksternal, pengaruh atau keadaan di mana seseorang atau sesuatu berada. Nah, kita bahas tentang lingkungan organisasi. Apa sih itu? Nah, yaitu kumpulan dari semua kondisi peristiwa dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Lingkungan tuh menjadi penting, pastinya, karena sangat mempengaruhi organisasi dan performa pekerjaan. Kata Philip Kotler nih ya kan, lingkungan pemasaran mengacu pada faktor atau kekuatan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan lingkungan yang sukses dengan pelanggan sesuai dengan sasarannya. Target market guys, kata jelasnya tuh target market. Jadi kita tuh harus fokus ke target market. Oke, ada 4 tahapan krusial. Yang pertama, identifikasi tipe lingkungan dan memperbaikinya. Yang kedua, menilai posisi dan tekanan perusahaan di dalam lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang yang muncul dan ancaman yang timbul dari peluang itu tersebut. Yang terakhir, identifikasi awal strategi pemasaran. Nah, gimana caranya? Pakai metode PES guys, politik, ekonomi, social, cultural, dan technological. Nah, kita bahas tentang politik dulu nih, politik ya kan. Kalau bahas politik apa sih? Pemerintahan, betul. Nah, jadi kita tuh bahasnya kayak gini, pemerintah stability, stabilitas dari pemerintah itu sendiri gimana, ya kan, policy-nya kayak apa aja, apa sih, regulasinya seperti apa, terus kayak aturan-aturannya seperti apa, kan itu ganti terus ya kan, ganti atasan, ganti juga tuh aturannya ya kan. Gak usah dibahas lebih lanjut, pokoknya tentang politik, oke. Kita harus ngecek tuh, politik, oke. Yang kedua, kita cek juga ekonominya tuh gimana ya kan. Ada inflasi nggak? Ada pajak nggak? Market trendnya seperti apa ya kan? Terus apa-apa, import, ekspornya gimana tuh ya kan? Sama bener-bener tuh bunganya gimana? Nah itu tuh bener-bener semuanya harus dihitung, dianalisa satu-satu. Makanya ini bukan pekerjaan mudah, ini tuh butuh satu tim khusus untuk menganalisa pasar ya guys ya. Ini bukan hal remeh, inget. Oke, and then ada social cultural, yaitu new popular interest tuh kayak apa ya, sekarang yang lagi booming tuh apa, yang lagi viral tuh apa, edukasi di tempat kita bekerja, di pasarnya tuh ya, di pasar dan target market kita tuh seperti apa edukasinya. Karena kita bisa bisa ukur dari, sosial ekonominya ya, itu mempengaruhi juga soalnya. Kekerasan di sana tuh seperti apa, violence-nya, population-nya tuh sebanyak apa, and then wealth distribution-nya seperti apa. Kelas sosial yang tadi aku bahas ya. Jadi kayak, ke arah mana nih si perkembangan keuangannya tuh ke arah mana gitu. Karena ada kan kayak maksudnya ke arah makanan, F&B misalnya atau ke arah, pariwisata misalnya. Nah kita tuh harus lihat dia tuh ke arah mana ya kan. Yang terakhir technological, yaitu, new technology for company. Jadi kita harus cek juga. Jadi analisanya tuh bener-bener semuanya ya, dari teknologinya, dari, computing teknologinya, kayak dia udah update tuh pakai apa tuh misalnya, pakai Windows dia atau enggak sekarang dia udah pakai Apple, wih keren banget ya kan. Nah kita harus ngecek tuh semuanya, kita harus update juga untuk maju gitu kan. Tapi sebenarnya ini aku lagi menjelaskan tentang metode PES, gimana cara kita menganalisa suatu pasar dan lingkungan yang baik ya guys ya. And then opportunity untuk innovation. Jadi, kita punya kesempatan gak sih untuk berinovasi lagi? Oh ada, ayo gitu. Harus harus ya, maksudnya kayak untuk lebih baik ya harus diperbaiki dong gitu. And then speed of growth, jangan sampai kita kecepatan juga.
Balik lagi, kita harus ngikutin tren yang tadi kan, di popular interest, viralnya apa, and then market trendnya tuh seperti apa, pasar yang lagi tren tuh seperti apa, semuanya tuh harus bener-bener dipikirin dan dianalisa. Nggak cuma dipikirin doang tapi bener-bener harus ada datanya ya guys ya. Jangan cuma, "Kayaknya ini oke deh," enggak. Harus ada datanya, baru bisa dianalisa. Next, komponen dalam lingkungan pemasaran. Nah, ada 2, kita jelasin satu-satu. Ada lingkungan mikro, yaitu merupakan lingkungan terdekat dalam perusahaan dan menghasilkan dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadapi permintaan dari pasar. Yang kedua, lingkungan makro, yaitu merupakan lingkungan yang lebih luas yang mempengaruhi perusahaan yang terdiri dari faktor kondisi ekonomi, demografis, teknologi, politik, hukum, sosial, dan culture. Nah, sekarang aku akan bahas tentang lingkungan makro. Lingkungan makro tuh ada apa aja? Pertama, demographic force, economic force, natural force, technological force, political, and then cultural. Apa sih ya kan? Apa gimana? Nah, demografinya kita harus paham demografinya seperti apa. Kalian kalau mencari demografi itu apa? Di sini aku nggak akan ngejelasin satu-satu, perinci banget, bisa di googling ya guys ya. Yang itu demografinya itu sangat berpengaruh, ekonominya of course pasti, and then natural force-nya seperti apa, technological-nya yang tadi. Sebenarnya ini sama-sama ya seperti yang tadi kita bahas di PES ya, lumayan sama. Political and then cultural seperti apa. Misalnya nih, kita menganalisa pasar di Bandung sama di Jakarta, beda nggak? Beda, karena culture-nya aja udah beda gitu loh, tipis tapi ada bedanya. Nah itu berpengaruh nggak? Sangat. Jadi harus hati-hati ya, ini tuh makronya yang bener-bener luas dan nggak bisa kita yang ngatur sendiri. Gue mau sekarang culture-nya ini, ya nggak bisa ya kan, karena itu faktor dari luar dan besar, makanya dia namanya makro. And then kita punya mikro, yaitu ada company, supplier, marketing, customer, competitors, dan publics. Ini tuh yang benar-benar bisa kita kontrol dengan langsung dengan kita kontrolnya nih ya. Dari perusahaan sendiri jelas, supplier, marketingnya kayak apa, customernya, kompetitornya, dan reaksi publiknya seperti apa itu sebenarnya bisa diatur ya kan. Kalau kita perusahaan besar banget itu bisa diatur. Dan kalau kita perusahaan kecil bisa banget ngatur publik gimana caranya, dengan beropini. Nah itu berpengaruh banget guys, bisa yuk. Perusahaan tuh perlu memahami kedua komponen tersebut karena kedua lingkungan tersebut termasuk ke dalam jenis komponen yang tidak dapat dikontrol. Sehingga dalam memahami komponen, perusahaan tuh setidaknya dapat mengambil langkah yang proaktif untuk mencoba perubahan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Contohnya tuh keputusan merger atau akuisisi. Tingkat kompleksitas perubahan lingkungan yang ada 3. Oke. Yang pertama, lingkungan pemasaran seringkali berubah. Yang kedua, perubahan menyebabkan perusahaan mengalami ketidakstabilan atau kestabilan. Yang ketiga, kombinasi dari tipe lingkungan dengan tingkat kestabilan ataupun ketidakstabilan menghasilkan tingkatan ketidakjelasannya. Itu kalian harus paham ya. Kalau nggak paham, kalian rewind lagi sampai paham. Next, implikasi dari perubahan lingkungan. Yang pertama, kecepatan suatu perusahaan dalam mengamati perubahan dan menilai dampak akan berpengaruh terhadap implikasi yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, tingkat kecepatan suatu perusahaan dalam mengamat perusahaan biasanya sebanding dengan tinggi atau rendahnya tingkat dampaknya. And then ada lagi nih namanya lingkungan pemasaran modern. Apa sih ya itu? Nah, kita bahas. Kekacauan dalam sektor ekonomi dan sosial selama 25 tahun ke belakang ini ya menimbulkan tipe konsumen yang baru, contohnya e-commerce. Oke. Lalu ada berkembangnya tuh jenis persaingan pasar yang baru. E-marketing misalnya. Oke. Perubahan tersebut tuh ya menuntut pemasar untuk lebih kreatif, inovatif, dinamis, fleksibel, paling penting. Fleksibel dan berorientasi ke masa depan. Jadi nggak bisa tuh kita kayak, aduh pokoknya gue mau kayak gini aja, idealis. Mungkin idealis bagus, tapi tetap harus didampingi dengan ke masa depannya tuh seperti apa. Harus berorientasi ke masa depan, harus fokus guys. Nah, setiap pemasar dan perusahaan menghadapi tantangan untuk melakukan restrukturisasi, reengineering, dan menciptakan strategi atau pendekatan industri yang baru. Pemasar tuh seringkali berhasil dalam menghadapi tantangan pertama dan kedua, namun gagal atau nggak mampu mengantisipasi tantangan ketiga. Karena kenapa? Ya karena kondisinya yang berubah secara konstan dan nggak dapat diprediksi. Jadi kita tuh memang nggak bisa memprediksi pasar ya, cuma kita menganalisa gimana baiknya ke depan. Jadi harus gimana? Ya harus banyak plannya ya dong. Nah ini nih, kita bahas gimana caranya merespon perubahan dalam pasar, ya kan? Ada 3 nih, ya kan? Ada 3. Kalian pilih ya. Aku jelasin nanti, aku kasih 2 menit deh, 2 menit buat kalian pilih. Oke.
Ada 3 ya? Yang 3 ingat ya? Yang pertama, melupakan apa yang terjadi dan menerima konsekuensi dari kegagalan strategi. Lebih ke let it go ya guys ya, let it go. Yang kedua, merespon secara cepat atau lambat tapi secara umum reaktif. Nah, oke. Yang ketiga, mencoba memprediksi perubahan yang akan terjadi dalam mengaturnya secara proaktif. Oke, aku tunggu 2 detik ya, kalian pilih ya. Kalian pilih antara 3 ini ya. Oke, udah habis. Mungkin belum 2 detik tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian yang pertama tuh ya, aku jelasin ya. Opsi pertama tuh menunjukkan bahwa pemasar tuh nggak siap dan perusahaan kan mengalami kerugian. Ya iyalah, kenapa? Ya orang cuma nerima doang, ya kan, ya udah, aduh gagal, ya udah deh, ya jangan, ya kan. Nah, opsi kedua dan ketiga merupakan opsi yang paling realistis bagi pemasar dan perusahaan. Di mana opsi kedua adalah kegiatan untuk merespon perubahan yang terjadi. Dan opsi ketiga untuk merespon dan kegiatan yang mungkin akan terjadi. Nah, opsi ketiga nih paling cakep nih menurut aku ya, tapi paling susah. Kenapa? Jadi opsi ketiga tuh paling tersulit, namun menyediakan keuntungan yang sangat besar bagi pemasar dan perusahaan. Kenapa? Karena memberikan mereka kesempatan untuk persiapkan diri dalam menyambut perubahan. Bagus nggak? Bagus ya kan? Bagus. Yuk bisa next. Ada lagi nih kita main tebak-tebakan lagi. Aduh seru banget ya, seru emang. Yuk, ada 5 tipe pemasar merespon perubahan. Kalian yang mana nih ya? Kalian yang mana? Aku kasih 5 ya. Yang pertama, pencipta perubahan. Yang kedua, berpikir bahwa perubahan akan terjadi. Yang ketiga, melihat perubahan terjadi. Yang keempat tuh berpikir apa yang sedang terjadi. Oke, semoga kalian bukan tipe yang ini ya. Yang kelima, gagal dalam memahami bahwa perubahan sudah terjadi sepenuhnya. Aduh, jangan ya. Oke, aku kasih 2 detik lagi deh. Oke, beres. Terlalu cepat nggak apa-apa. Kita bahas ya, kita bahas satu-satu ya. Oke. Tipe pertama tuh merupakan pemasar yang sudah mengetahui perubahan dan melakukan perubahan terlebih dahulu sebelum perubahan itu terjadi. Sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bagus nih si pencipta perubahan tuh bagus. Nice kalian yang milih ini. Good job. Yang kedua, merupakan pemasar yang sudah berpikir bahwa akan terjadi perubahan dan bersiap-siap. Ini juga bagus nih. Udah siap-siap nih guys kalau mau bertanding tuh udah kayak siap pokoknya kan. Yang ketiga, merupakan pemasar yang melihat perubahan dahulu baru mengambil keputusan. Ini juga menurut gue pengamat juga oke sih. Cuma mungkin agak terlambat ya. Tapi ini lebih safe. Paling safe optionnya. Kenapa? Kalau yang pertama tuh ya kayak ya udah kita duluan gitu, kita yang ngedobrak gitu. Mungkin perusahaan besar bisa ya. Menurut aku kalau perusahaan yang lumayan kecil dan masih startup gitu, mungkin bisa di ketiga sih. Yang keempat, kelima tuh ya merupakan jenis pemasar yang dihindari. Kenapa? Sabar. Nah, karena mereka tuh nggak mengetahui apa-apa mengenai perubahan dan sudah pasti akan mengalami kerugian dan kegagalan. Kenapa? Ya jelas karena tuh ya nggak cuma berpikir ini lagi ada apa ya, oh wow, oh seru ya gitu kan, bahaya. Kalian tuh lagi mimpin suatu perusahaan bukan lagi nonton gitu kan. Menurut aku itu bahaya. Kalau kalian adalah tipe keempat kelima boleh banget untuk mengevaluasi dan maju ke depan jauh lebih baik. Let's go. And then kita bahas nih evolusi dalam analisis lingkungan. Jadi begini aja ada evolusinya, bayangin. Analisis lingkungannya ada evolusinya, luar biasa sih. Yang pertama, tahap apresiasi. Tahap yang muncul dari artikel atau buku yang berargumen untuk tidak melihat perubahan dalam jangka pendek dan untuk memikirkan implikasi yang luas terhadap faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua, tahap analisis. Tahap di mana pemasar mencari sumber yang reliable, menggunakan data lingkungan, mengkomplikasikan, dan menilai data tersebut untuk mendapatkan pengembangan dan mengantisipasi masa depannya seperti apa. Yang ketiga nih yang terakhir, tahapan di mana kegiatan yang nyata dilakukan untuk mengawasi lingkungan, menilai implikasi dari perubahan, dan menggandeng staf untuk mengevaluasi strategi atau rencana. Jadi sebenarnya ya guys ya, menurut aku ya, kalau misalnya apresiasi ini cuma kayak, oh ada apa nih? Oke. Yang kedua, mulai dianalisa, ada apa nih? Yang ketiga, mulai praktek gitu guys. Mulai eksekusi gitu. And then ada 3 model perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Apa aja tuh? Yang pertama, perusahaan dengan sistem yang tidak reguler. Perusahaan dengan model ini memiliki budaya perencanaan yang buruk dan fokusnya adalah untuk merespon krisis dari perubahan yang sudah terjadi. Jadi cuma merespon, bukan buruk banget tapi kurang baik gitu loh. Lebih ke dihindari gitu. Yang kedua, perusahaan dengan sistem periodik. Perusahaannya sudah lebih sistematis dalam budaya perencanaannya dan menggunakan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan antisipasi dalam menghadapi perubahan di masa depan. Yang ketiga,
Perubahan dengan sistem continue, yaitu perusahaan yang menekankan kepada pengembangan secara berkelanjutan dan berfokus kepada perubahan yang akan datang. Sehingga perusahaan dengan sistem ini selalu siap menghadapi perubahan. Ini yang dimau dan ini yang bagus ya. Namanya kan ada 3 model, jadi sebenarnya 3-tiganya ada nggak ada, dan itu it happens gitu loh, nggak cuma kayak kita lagi ngana-ngana dan menganalisa tuh nggak, memang ada. Jadi kalau bisa kalian tuh ya lebih baik pakai sistem yang ini gitu. Nah, tunggu nih. Kita kan mau menganalisa. Kita kan butuh data ya kan? Dan kita butuh informasi. Ada aja nih informasi-informasi yang buruk. Contohnya apa ya kan? Kita bahas one by one. Yang pertama, strukturnya buruk. Yang kedua, tidak tersedia periodik. Yang ketiga, kualitatif. Yang keempat tuh ambigu ya kan? Yang kelima, sumbernya nggak sah. Iya dong, jangan dari blog gitu ya, atau dari mana, benar-benar dari data yang sudah di research gitu loh guys. Ini yang paling ngeri, berdasarkan opini. Ya jangan gara-gara baper ya kan, gara-gara baper terus beropini. Ya jangan, kenapa? Ya kata si itu. Ya nggak akan bener, itu mah informasi ngadi-ngadi, itu mah cuma untuk apa ya, ibu-ibu komplek mungkin ya guys ya. Ini kan untuk perusahaan dan menganalisa, jadi jangan. And then ada kuantifikasi yang buruk. And then metodologi buruk, dan yang terakhir adalah nggak konsisten. Datanya tuh berubah terus ya kan. Ya gimana kita menganalisa orang datanya berubah terus. Datanya berubah terus, tapi itu ke data yang bisa diukur gitu loh guys. Kalau data yang nggak konsisten ya susah juga ya kan. Nah ini menurut aku dan kata-katanya ya kan, yang cakep nih dijadikan satu kalimatnya apa? Dalam mencari informasi perusahaan harus menghindari informasi yang mengandung masalah-masalah dari di atas. Next, market breakpoint. Apa sih ya kan? Market breakpoint itu apa sih? Jadi market breakpoint itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan antisipasi dalam perubahan pasar atau industri. Oke, market breakpoint itu terdiri dari 2 macam. Ada divergent breakpoint, yaitu tindakan meningkatkan keuntungan yang dapat diberikan pada konsumen dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen juga. Yang kedua, convergent breakpoint, yaitu hasil dari pengembangan sistem dan proses yang digunakan untuk mengirimkan produk yang menyebabkan biaya dapat ditekan. Nah, seru nih. Ada tren dalam perubahan lingkungan. Bukan dalam social media doang, bukan dalam dunia maya doang, ya kan yang lagi ngetren apa nih? Enggak. Di lingkungan juga ada trennya. Kita bahas, let's go. Yang pertama, ketinggalan zaman. Yang kedua, komoditisasi pasar. Yang ketiga, fragmentasi pasar. Yang keempat, globalisasi pasar, and then ekspektasi tinggi. Gak cuma itu, ada kompetisi yang ketat, perubahan teknologi, erosi terhadap brand, dan faktor pemerintah, politik, ekonomi, sosial. Ini tuh sebenarnya cuma faktor, ya kan? Tapi ini penting banget loh guys. Ini bahaya loh ini, si tren ini. Tren pemerintah, politik, ekonomi, sosial tuh bahaya banget menurut aku. Nah, kan tadi kita udah bahas tuh yang model-modelnya seperti apa, tipe-tipenya kayak apa. Kalau misalnya kalian salah satu yang aduh gimana ya Del, gue tuh lagi kayak mungkin gue tuh lagi diambang kegagalan nih, gimana nih ya kan. Kita kasih respon terhadap kegagalan itu seperti apa. Oke. Meningkatkan program-program seperti kompetisi berbasis waktu, kualitas, dan fleksibel untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Meskipun program tersebut saat ini udah bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Kenapa? Karena semua orang udah mengaplikasikan ini. Kalau kalian belum ya terlambat gitu loh. And then restrukturisasi keuangan dan pengecilan perusahaan seperti pemotongan biaya dan pengurangan tenaga kerja. Respon ini hanya berjangka pendek dan bahkan dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Soalnya kan kok dikikis terus ya habis ya kan, bye-bye udah. Nah, yang terakhir adalah perubahan manajemen, reshuffle dalam posisi manajerial, tanggung jawabnya dan strukturnya. Ini yang menarik. Ini tuh pernah viral kalau nggak salah di Indonesia, di mana pokoknya adalah satu perusahaan lumayan besar, perusahaan keluarga. Aku nggak sebut apa. Di sana tuh diadakan reshuffle. Kenapa? Karena ternyata ada misalnya nih si A ditaruh di kasir, si B ditaruh di bagian stok. Nah, taunya mereka tuh udah lama banget di sana, bertahun-tahun. Aduh, pokoknya udah lama banget kerja di sana. Mereka tuh jadi apal dengan sistemnya dan benar-benar menguasain itu sistem. Jatuhnya apa? Kalau positif ya mereka akan jadi sangat expert ya kan. Kalau negatif apa? Ya mereka jadi nyuri. Kenapa? Karena mereka bisa ngakalin data, mereka bisa ngakalin sistem. Kenapa? Karena mereka udah nyaman. Kalau terus sama kita di reshuffle, mereka gak akan nyaman dan mereka akan hanya mengikuti SOP yang ada.
Jadi aman nggak untuk perusahaan? Aman. Untuk karyawannya gimana? Ya lumayan stres ya, karena mereka harus adaptasi lagi, adaptasi lagi, adaptasi lagi. Tapi kan namanya reshuffle. Sebenarnya itu tantangan baru juga dan mungkin jadi nggak monoton ya. Happy juga si karyawan. Kenapa? Ya nggak bosen. Itu tiap hari itu biarpun di perusahaan tapi ada terus yang baru. Mereka belajar terus yang baru. Itu sih yang seru. Ini cuma sekedar intermission aja ya guys ya. Oke, kita bahas lagi solusinya. Tadi kan kita bahas responnya tuh apa, respon dalam kegagalannya apa. Sekarang kita bahas solusinya apa. Kalau udah merespon gak ada solusi ya buat apa ya kan. Solusi dalam merespon kegagalan. Oke, yang pertama, perubahan dalam paradigma perusahaan yang mengakui bahwa asumsi-asumsi atau teori yang digunakan sejak lama udah nggak berlaku lagi. Yang kedua, perubahan yang proaktif yang menuntut perusahaan untuk memiliki tingkat fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi, tingkat antisipasi yang tinggi, dan menciptakan inisiatif dalam pasar. Yang ketiga nih, perubahan di dalam perusahaan secara menyeluruh yang menyeliputi perubahan di dalam sistem dan struktur manajerial saat ini dan tidak sebatas pada penggantian orangnya aja. Nah, kita kan tadi udah bahas semuanya ya kan. Wajar kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang benar, ada yang harus diperbaiki, wajar. Kenapa? Karena semua itu ada proses pembelajaran. Gak cuma manusia, gak cuma apapun ya kan. Semua tuh ada proses pembelajarannya, begitu juga dengan perusahaan. Apa nih yang harus diperbaiki? Menurut aku dan setelah data yang udah aku cari, yang paling penting itu proses pembelajaran yang harus diperbaiki yaitu pengumpulan data, distribusi data, interpretasi, analisis data, pengambilan tindakan nyata, dan refleksi terhadap hasil dan pembelajaran ke depannya. Ini yang paling penting guys. Semoga dari conversation kita ya kan, dari presentasi yang aku berikan ini, semoga kalian dapat hikmahnya. Semoga ini bisa membantu kalian juga kalau ada di masa-masa kritis. Nah, kita udah ada di penghujung acara nih guys. Terima kasih banyak yang dari tadi udah mendengarkan presentasi saya. Saya Della, semoga presentasi ini bisa membantu kalian ya guys ya. Terima kasih semuanya. Bye bye.